Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan semuanya boleh duduk. Kita lanjut langsung ke materi yang akan kita pelajari. Itu apa? Di tema berapa? Di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Cici kenapa? Enggak, Bu. Ayo baca tadi. Sebelum Ibu jelaskan ke inti pelajarannya, Ibu mau bagikan satu buku. Semuanya dibaca dulu bukunya. Di situ ada gambar, ada juga teksnya. Dibaca baik-baik, terus diringkas. Apa saja pokok-pokok bahasan yang penting yang wajib ada di teks tersebut. Sudah? Ibu minta satu perwakilan anak ya, maju dan menjelaskan kepada temannya pokok bahasan apa yang penting di teks tersebut. Yumitia, silakan maju. Di situ bahas tentang apa? Tentang padi, Bu. Nah, coba dijelaskan ke temannya apa tadi yang sudah ditangkap. Padi itu menghasilkan beras. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi ialah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, sudah ditepuk tangan kepada Ibu ya. Terima kasih, Umi, boleh. Padi itu termasuk ke dalam hewan, tumbuhan, atau benda apa? Nah, tumbuhan ya. Kalau tumbuhan itu pasti punya bagian-bagian penting, bagian pokoknya yang harus ada pada tumbuhan yang harus kita ketahui. Nih, ini bagian dari tumbuhan. Tadi kan padi. Nah, Ibu ambil contoh tumbuhan yang lain. Ini tumbuhan apa? Tomat. Ini tumbuhan tomat. Yang di bawah ini apa namanya? Yang paling bawah? Akar. Terus yang panjang ini apa namanya? Terus yang tipis kayak ada tengkoraknya di sini apa namanya? Daun. Nah, yang warna merah ini? Buah. Nah, yang terakhir apa? Yang paling cantik? Bunga. Sudah tahu bagian dari tumbuhan, bagian pokoknya. Nah, Ibu akan menjelaskan apa saja maksud dari bagian-bagian tumbuhan tersebut.
Nah, ini yang bagian akar. Bagian akar itu di mana tempatnya? Di bawah tanah. Nah, di bawah tanah. Tapi ada akar yang di atas tanah. Dia di dekat batangnya itu. Ada yang tahu itu tumbuhan apa? Ini. Nah, pintar. Dia tumbuhan beringin. Dia yang kayak menjulang ke bawah itu, yang kayak tali. Itu akar ya, bukan daun. Tapi di bawahnya juga ada akar. Nah, kalau akar itu merupakan bagian tumbuhan yang paling penting. Ibaratnya ini jantung. Jantung di manusia itu ada di akarnya. Nah, akar berada di dalam tanah. Fungsi dan kegunaan akar adalah menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Semakin panjang akarnya, semakin ke dalam akarnya di dalam tanah, maka tumbuhan yang ada di atas tanah ini semakin kokoh, semakin kuat, tidak mudah tumbang. Terus manfaat yang kedua yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, di tanah itu ada airnya. Nah, di tanah itu akar ini fungsinya untuk menyerap air yang akan dibagikan ke bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Misal kita nyiram bunga, itu kan ke tanah yang nyiramnya. Nanti tanah itu ada airnya, jadi akan diserap oleh akar. Nah, fungsi yang terakhir adalah sebagai tempat menyimpan makanan. Misalnya ada tumbuhan yang tanaman yang buahnya ini bukan di luar, tapi di tanah. Ada yang tahu itu tanaman apa? Kentang. Apa, Sri? Kentang. Kentang. Cici apa? Tanaman yang di bawah tanah. Buah yang di bawah tanah itu apa? Wortel. Wortel. Yumi apa? Apa Yumi? Kacang. Kacang itu ada dua, ada kacang panjang sama kacang tanah. Yang di dalam tanah apa? Kacang tanah. Nah, masih ada banyak tanaman lainnya yang berbuah di dalam tanah. Akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk akar tadi kita belum bahas tentang bagian-bagian akar. Nah, akar ini masih ada dibagi lagi. Masih ada bagiannya lagi. Ada dua bagian. Yang pertama adalah rambut akar dan tudung akar. Rambut akar itu yang halus-halusnya itu. Tahu? Kita nyabut tanaman ada akar yang halus, itu namanya rambut akar. Berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah yang akan disebarkan ke bagian tanaman yang lainnya. Yang bagian kedua ada tudung akar, berguna untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah. Nih, yang besar-besar itu adalah akar yang akan menembus tanah, semakin menembus bagian-bagian tanah ini yang melindungi akar tadi. Menurut bentuknya, akar itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah akar serabut. Akar serabut adalah akar yang tumbuhannya bijinya berkeping satu. Contohnya apa? Contohnya akar pada tumbuhan kelapa. Itu bijinya ada berapa kelapa? Ada satu. Kelapa ada bijinya ya. Kelapa yang belum masak itu pasti ada kayak apa itu namanya? Ada yang tahu apa namanya? Ibu juga lupa namanya apa. Terus yang kedua itu ada tanaman pohon pepaya. Itu akarnya termasuk ke dalam biji berkeping satu. Akar serabut berbentuk serabut yang berbentuk kayak gini, itu namanya akar serabut. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Ukuran bagian pangkal dan ujung akar serabut hampir sama. Ini hampir sama tapi bukan mirip ya. Bentuknya sedikit berbeda. Yang kedua itu ada akar tunggang, yaitu pada
akar-akar yang lebih kecil. Namun, tumbuhan berkeping dua yang ditanam dengan cara dicangkok tidak mempunyai akar tunggal. Tumbuhan berkeping dua yang dicangkok akan memiliki akar serabut. Ada pohon mangga itu yang dicangkok itu kan? Tahu dicangkok itu apa? Ada yang tahu? Dicangkok itu kayak ini misalnya pohon mangga nih. Nanti batangnya itu kita cangkok kayak kita belah terus kita balut pakai kain, boleh pakai apa aja yang penting kita balut, itu namanya dicangkok. Nanti dia akan tumbuh batang baru. Ibu. Nah, untuk bagian yang kedua, akar tadi sudah paham semuanya? Untuk bagian yang kedua itu ada batang. Batang itu yang panjang, yang besar ini ya. Namanya batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Selain akar dan buah, bagian tumbuhan yang lainnya itu ada di atas tanah. Fungsi batang yaitu tempat tumbuh daun, bunga, dan buah nih. Ini batang kan? Terus ada bunganya, ada buahnya, ada daunnya. Tempat tumbuh bagian tersebut. Nah, yang fungsi yang kedua adalah pengangkat air dan mineral dari akar ke daun. Ini ibaratnya burir. Kalau kita beli paket ini ibaratnya burir. Nah, akar itu tempat dia mendapatkan air, terus diantar sama batang ke buah, ke daun, sama ke bunga. Fungsi yang selanjutnya adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya pada tumbuhan ketela dan sagu. Pohon sagu itu ada yang tahu seperti apa? Sagu itu hampir mirip kayak itu padi, hampir mirip lah. Nah, dia tempat makanannya ada di dalam batangnya. Nah, batang itu sama kayak akar punya jenis yang berbeda. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair. Misalnya batang tanaman bayam itu tidak keras kan kalau bayam, kayak bayam, kangkung itu gampang untuk kita petik batangnya. Terus jenis yang kedua ada batang berkayu, yaitu pada tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya pohon mangga tadi. Pohon mangga bisa nggak kita cabut pohonnya? Nggak bisa kan? Dia udah besar, batangnya besar, terus keras. Nah, yang ketiga ada batang rumput. Rumput-rumput liar itu juga punya batang di bawahnya. Di bawah daunnya itu batang. Batang tumbuhannya berluas-luas dan berongga. Dia selain rumput liar ada juga yang batang rumput itu termasuk ke dalam batang padi. Dia punya rongga-rongganya. Kalau kita cabut yang rumputnya itu nanti ada rongga satu lagi sampai dia yang paling lunaknya. Nah, batang sudah paham? Sudah. Yang kedua itu ada bagian tumbuhan apa? Daun. Daun adalah bagian tumbuhan pada batang. Ini batang ini langsung ada daunnya. Terus daun pada umumnya berwarna hijau. Ada daun yang berwarna hijau muda, ada juga yang berwarna hijau tua. Kebanyakan daun itu warnanya hijau. Dan hijau pun pasti ada hijau-hijaunya sedikit. Fungsi dari daun adalah untuk melakukan pernafasan. Kalau di manusia yang untuk pernafasan apa? Hidung. Nah, kalau pada tumbuhan
Iya, tumbuhan yang tidak berbuah itu biasanya tumbuhan-tumbuhan kayak rumput liar, terus tumbuhan-tumbuhan yang bunga hias itu biasanya dia tidak berbuah. Setelah kita bahas ke tumbuhan, kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita, menjaga tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yang paling dekat saja kita menjaga tumbuhan di lingkungan sekolah. Caranya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya, menghindari penggunaan plastik. Nah, biasanya anak-anak jajan pakai itu ya, pakai plastik ya. Nah, itu kalau bisa dihindari, misalnya beli es, pakai botol minum. Minta ke ibu kantinnya pakai botol minum. Nah, terus menjaga kebersihan toilet. Nih banyak ini anak-anak SD habis kencing, habis berak dan disiram toiletnya. Pasti bau. Siapa itu? Devi jangan gitu ya. Oh ya, Devi udah sekolah ya. Besok bilangin ke Devi kalau enggak mamanya dipanggil. Yang terakhir, melakukan piket kelas sebelum dan sesudah pembelajaran. Tadi piket enggak? Piket ya. Berarti sudah tahu kan di sekolah itu gimana cara menjaganya? Ayo lanjut ke materi yang berikutnya. Kenampakan dan pemanfaatan sumber daya alam. Tumbuhan itu banyak manfaatnya, makanya harus kita jaga. Nah, penampakan alam yang ada di Indonesia itu pengertiannya dulu. Penampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi akibat peristiwa alam. Penampakan alam di Indonesia sangat beragam, mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah. Dataran tinggi itu di mana? Biasanya di pegunungan, perairan itu biasanya di laut. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter dari permukaan laut. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian, perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Perkebunan itu biasanya apa kalau di dataran tinggi? Stroberi juga. Stroberi itu bisa di dataran tinggi bisa, dataran rendah bisa, tapi yang paling spesifik itu perkebunan teh kalau di dataran tinggi. Peternakan itu bisa peternakan apa saja, mau sapi, ayam, apa saja bisa. Yang terakhir adalah tempat rekreasi. Itu biasanya yang suka
Biasanya kalau air sedang pasang, nelayan angkat ikan di laut. Terus yang keempat, ada peternak ikan. Apa bedanya nelayan dan peternak ikan? Kalau nelayan mancing. Bukan nelayan. Nelayan bukan mancing ya. Nelayan maksudnya apa? Mencari, dia ngambil Ah, ikan, mencari. mencari. Langsung banyak ini kalau nelayan. Sedangkan peternak ikan itu dia memelihara ikan dari pas kecilnya sampai dia besar. Terus yang terakhir adalah tempat wisata di laut itu, di pantai ya, terutama banyak sekali wisata yang ada di sana. Nah, semuanya sudah jelas ya, Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Sudah dimengerti semuanya? Atau mau Ibu jelasin lagi? Sudah. Sudah. Ibu mau bagi menjadi 3 kelompok. Kalau kita berdua tapi sendiri-sendiri. Satu orang bakal Ibu panggil untuk menjawab pertanyaannya. Atau mau menunjuk dulu, yang itu Ibu kasih nilainya lebih tinggi. Boleh request soalnya. Jawabnya boleh di sini, tidak harus maju. Tapi kalau mau lihat gambarnya boleh maju. Garam. Garam. 4 nelayan. Nanti Ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk Sri. Dari gambar di bawah ini, manakah yang merupakan pekerjaan manusia yang tinggal di dataran tinggi di gunung? Yang mana? Yang nama